Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Kepala UPT PSTW Banyuwangi yang hari ini berhalangan hadir. Yang terhormat kepada staf pelayanan sosial UPT PSTW Banyuwangi. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru SMK Visi Global Banyuwangi. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Inga Lailo yang bertugas sebagai MC dalam presentasi dengan judul Penderita Pasien Rabies. Adapun anggota kelompok saya adalah Andin, Lainatul, Amanda, Yayu, dan Merlin. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara presentasi pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga penyajian materi, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala UPT PSTW Banyuwangi. Karena berhalangan hadir mungkin dapat diwakilkan dengan Bapak Yanto. Dipersilakan. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Guru, Ibu Guru SMA Visi Global, SMK Visi Global, adik-adik praktikum yang kami cintai. Perkenankanlah pada siang hari ini kami atas nama KUPT menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dan adik-adik sekalian
yang pada hari ini hadir dalam rangka persentase dan penarikan kembali. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada hal yang berkenan, di mana kami dengan KUPT diberi pesan untuk menyampaikan bahwa mengucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian selama mengikuti praktek di UPT kami, karena sangat membantu kegiatan di sini, sehingga mbah-mbah juga merasa senang sekali dengan kehadiran adik-adik sekalian. Dan saya sampaikan terima kasih pula kepada Bapak Ibu guru yang mana telah memberikan adik-adik untuk praktek di sini, Pak Bu guru. Dan mungkin dari pihak panti juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam rangka memberikan pelayanan pada adik sekalian. Untuk selanjutnya, pesan dari KUPT mudah-mudahan untuk tahun berikutnya masih ada lagi adik-adik yang pakai di sini, Pak. Karena di sini sangat butuh sekali untuk adik-adik pakai di sini. Dan selama di sini perlu kami sampaikan pada Bapak Ibu guru bahwa adik-adik menjalankan tugas dengan sepenuh hati, dengan baik. Tidak ada masalah, Pak. Tidak tahu masalah yang lain-lain, yang jelas di sini tidak ada masalah. Saya terima dengan terbuka. Dan kami mohon maaf, ini Bapak KUPT sama pejabat sekuturan tidak bisa hadir dengan kita, Pak. Karena ada acara padat sekali di Malang selama 3 hari. Mungkin besok terakhir. Dan pesan kami cuma itu. Mungkin ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih untuk Bapak Yanto. Selanjutnya adalah sambutan dari perwakilan pembimbing klinis UPT PSD Banyuwangi kepada Mas Irwan, dipersilakan. Selanjutnya sambutan dari Bapak Ibu Guru SMK Global kepada Bu Yuni, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, yaitu nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama yang terhormat kepada Pak Sianto selaku perwakilan dari PTPSTW, dan Mas Irwan selaku pemimpin dari UPT-PSTW, dan adik-adik, ada Mbak Fitri sama Mbak Astri. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk gabung di acara anak didik kami untuk presentasi tugas prakerin hari ini. Untuk selanjutnya, Bapak, kedatangan kami yang pertama menghadiri kegiatan presentasi anak-anak, sekaligus untuk kami menjemput kembali anak didik kami, Bapak. Tetapi anak-anak masih tetap melaksanakan shift sampai terakhir besok. Jadi besok adalah shift terakhir, silakan dimaksimalkan. Apa yang dibutuhkan di sini diselesaikan, biar nanti kalau sudah kembali ke sekolah sudah tidak perlu kembali ke sini lagi. Gitu. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada pihak UPT, pihak pembimbing sudah membimbing anak-anak kami. Semoga anak-anak kami nantinya pulang membawa ilmu yang bermanfaat sampai di yaumul akhir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih untuk Bu Yunita. Memasuki acara yang ketiga, yaitu penyajian materi oleh teman saya
Lesti Elvinda dan Dwi Amanda, dipersilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Elvinda. Di sini saya akan menyampaikan materi makalah presentasi yang berjudul Asuhan Keperawatan pada Pasien Penderita Skabies. Sini kita masuk ke pengertian skabies. Kudis atau skabies adalah kondisi yang ditandai dengan rasa gatal di kulit, terutama pada malam hari. Gatal biasanya disertai dengan munculnya bintik-bintik yang menyerupai jerawat atau lepuhan yang berisi air yang bersisik. Kondisi ini terjadi akibat ada tungau yang hidup di dalam kulit. Kudis atau skabies merupakan salah satu penyakit menular yang sangat mudah dalam penularannya, baik dengan melalui kontak langsung maupun kontak tidak langsung, dan terutama jika ada kontak dekat antar manusia di suatu lingkungan. Penyakit kulit yang satu ini terdiri atas dua jenis, yaitu skabies biasa dan Norwegian skabies atau biasa disebut dengan skabies berkusta. Penyebab dari skabies itu sendiri adalah skabies disebabkan oleh tungau yang disebut dengan Sarcoptes cabei. Tungau ini mengeluarkan air liur, telur, dan juga kotoran, dan dapat memicu respon dari kekebalan tubuh manusia dan sehingga menimbulkan rasa gatal. Siklus dari perkembangan parasit tungau itu sendiri dimulai ketika tungau betina masuk ke dalam kulit tubuh, membuat suatu ruang yang berbentuk terowongan yang digunakan sebagai sarang. Selanjutnya tungau jantan akan masuk untuk kawin dengan tungau betina. Setelah kawin, tungau jantan akan mati dan tungau betina akan mulai bertelur di sarang tersebut. Telurnya kurang lebih akan menetas selama 3-4 hari. Setelah menetas, tungau muda akan naik ke permukaan kulit selama kurang lebih 1-2 minggu ke depan. Setelah dewasa, tungau jantan akan menetap di permukaan kulit dan tungau betina akan masuk ke dalam kulit untuk membuat sarang baru dan mengulang siklus yang sama. Dan masuk cara penularan skabies, caranya dibagi menjadi dua, yaitu kontak langsung dan kontak tidak langsung. Untuk yang kontak langsung, tungau dapat menular dengan mudah melalui kontak langsung dengan penderita skabies, seperti pegangan tangan dalam waktu yang lama atau berhubungan seksual. Namun kontak fisik seperti berjabat tangan atau hanya berpelukan sebentar itu hanya berpotensi kecil untuk menularkan tungau. Untuk yang kontak tidak langsung, meski jarang, namun tungau juga bisa menular melalui kontak tidak langsung, misalnya ketika penggunaan pakaian, handuk, atau tempat tidur yang sama dengan penderita skabies. Hal ini dapat terjadi karena tungau bisa menetap 2-3 hari di benda tertentu. Terus masuk ke tanda skabies. Tandanya adalah kondisi yang ditandai dengan munculnya rasa gatal di kulit, terutama pada malam hari. Rasa gatal ini disertai dengan munculnya ruang berbintik yang menyerupai jerawat atau kelepuhan kecil yang bersisik. Kondisi ini terjadi akibat tungau yang hidup dan bersarang di dalam kulit. Untuk gejalanya, gejala kudis atau skabies pertama kali muncul itu 4-6 minggu setelah kulit terpapar tungau. Kemudian akan timbul ruang bintik menyerupai jerawat yang berbentuk garis, atau juga dapat berupa lepuhan kecil yang bersisik. Pada orang dewasa biasanya dapat muncul di area sela-sela jari, ketiak, pinggang, payudara, siku, penis, lutut, dan sedangkan pada bayi atau balita, ruam dapat muncul di area kepala, wajah, leher, telapak tangan, dan telapak kaki.
Baik, presentasinya akan dilanjutkan oleh rekan saya Amanda. Selanjutnya di sini ada pencegahan skabies. Yang dapat kita lakukan untuk pencegahan skabies ini, yang pertama ada kita bisa membersihkan spray, pakaian, handuk, dan barang pribadi lainnya menggunakan sabun dan air hangat. Kemudian keringkan di udara yang panas atau di bawah terik matahari selama 1 hari. Yang kedua, bungkus barang yang berpotensi terpapar tungau tetapi tidak bisa dicuci dengan plastik. Kemudian, letakkan di tempat yang jauh dari jangkauan orang. Yang ketiga, jangan berhubungan seksual atau melakukan kontak fisik erat dengan orang lain sampai perawatan skabies tuntas. Contoh kontak fisik erat itu, contoh itu seperti berpelukan, berpegangan tangan. Nah, yang keempat di sini hindari berbagi tempat tidur, pakaian, dan handuk dengan orang lain. Nah, di sini ada pengobatan. Pengobatan yang pertama ada melakukan penanganan mandiri. Yang pertama, berendam di air dingin atau menempelkan kain basah pada area kulit yang bermasalah untuk mengurangi rasa gatal yang dirasakan. Yang kedua, ada mengoleskan lotion kalamin untuk mengurangi sakit dan gatal dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan dokter. Nah, pengobatan yang kedua, di sini kita melakukan membersihkan lingkungan sekitar. Contohnya, membersihkan barang-barang di rumah seperti mainan, boneka, lantai, dan pakaian dengan desinfektan. Yang kedua, mencuci baju, spray, dan sarung bantal dengan air panas. Yang ketiga, membersihkan karpet dan alas kaki. Yang keempat, merendam tungau yang masih hidup ke wadah tutup yang berisi alkohol. Yang kelima, membungkus pakaian, selimut, spray dan bantal ke dalam plastik, kedap udara bila tidak digunakan. Nah, di sini ada implementasi yang kita lakukan. Di sini yang pertama ada melakukan BHSP. Di sini kita menjelaskan dan memberikan arahan kepada mbah-mbah di sini bagaimana sih cara dan apa yang mereka lakukan untuk mengurangi rasa gatal yang mereka rasakan. Yang kedua, di sini ada melakukan personal hygiene. Personal hygiene yang kita lakukan ke mbah-mbah di sini yang pertama ada memandikan, mengkramasi, dan juga memotong kuku. Yang ketiga, melakukan backpacking. Yang keempat, melakukan kolaborasi medis. Kita mengolesi salep 24 dan minyak zaitun kepada mbah-mbah 2 kali 24 jam. Dan yang kedua ada memberikan obat oral, CTM dan metilprednisolon. Sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke berikut merupakan dokumentasi dari kegiatan kita selama kurang lebih hampir 2 bulan. Terima kasih. Memasuki acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu. Silakan. Buyun dulu ya. Tadi dijelaskan di PowerPoint
diimplementasi kalau nggak salah. Coba dibuka implementasi. Ya. Ini pasiennya siapa? Tadi kalian menjelaskan bahwa skabies itu ada 2 jenis. Mbak Nyonya S ini dia termasuk skabies apa? Kemudian di situ implementasinya melakukan bed making. Anda melakukan bed makingnya berapa hari sekali, atau berapa minggu sekali, atau berapa bulan sekali? Ya. Ya, mungkin itu saja dari Bu Yolita. Mungkin dari Mas Irwan. Dari Mbak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan simpel saja. Komplikasi apa saja yang dapat timbul akibat lansia yang sering menggaruk kulit pada saat gatal? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Pak Krista. Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pada yang terhormat pembimbing klinik Mas Irwan, ada Bu Fitri, selaku juga membimbing adik-adik. Terima kasih sudah membimbing sampai sejauh ini dan juga sampai akhir untuk presentasi hasil dari PKL di UPT PSTW. Terima kasih pada adik-adik, pada anak global dalam presentasi hari ini sudah lumayan ya. Terus juga dalam penulisan mungkin di PPT ini inti langsung yang ditampilkan di sini tidak apa-apa, tetapi di dalam penjelasan itu mulai dari konsep lansianya harus dimunculkan sedikit, karena menjelaskan kalau kalian ada di UPT lansia hari ini. Terus selanjutnya tadi sudah banyak pertanyaan dari Bu Yunita. Itu dalam penggantian perbed berapa kali, terus komplikasinya dari Bu Fitri tadi kalau sering menggaruk apa. Nah, di sini permasalahannya yang pertama yang jelas kalau skabies ini gatal, ya. Jadi kalau sudah gatal ini kira-kira cara yang efektif untuk menghilangkan rasa gatal atau mengurangi rasa gatal itu apa dan gimana caranya? Nah, mungkin kalau itu bisa dikurangi atau bahkan bisa menghilangkan rasa gatal itu aman dalam pengobatannya. Mungkin tinggal nanti penyembuhan, karena penularan skabies itu dari dia digaruk ya, karena itu nanti dari cairan yang ada di situ merembet akhirnya. Nah terus menerus itu biasanya mohon maaf kalau yang sering seperti ini kan di pondok ya, di pondok itu sering seperti itu. Bahwasanya jangan pondok dengan anak kos ya, anak kos kalau belum kena skabies itu belum afdol katanya. Iya ya. Nah terus biasanya kalau ciri-ciri skabies itu seperti apa dan ada di mana posisi letak dari lonting-lontingnya itu ya. Mungkin itu cukup itu aja mungkin. Terima kasih.
nanti biar ada tindak lanjut yang setelah ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radul Mubarakah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Yunita. Pertanyaan pertama, pasien tersebut termasuk skabies apa? Jawabannya skabies biasa, dikarenakan pada kulit mbah tersebut hanya terdapat 15 sampai 20 tungau yang terdapat pada bagian tubuh mbah tersebut. Karena pada kulitnya mbahnya itu tidak terdapat luka, terus kulitnya itu tidak bersisik. Jadi adanya itu kayak beruntusan merah-merah gitu aja, tidak bersisik. Kalau untuk pertanyaan yang kedua, untuk bed makingnya kalau di sini tuh 1 hari 1 kali setiap selesai dimandikan. Untuk pertanyaan dari Mbak Fitri. Bentar, dari saya dulu. Bed making. Iya. Kalau dari sini katanya 1 hari sekali. Kalau di Makalah berarti kan yang melakukan kalian, Iya. bukan peraturan dari sini kan? Yang menurut kalian itu perlu, itu bagaimana? Kan gitu. Iya. Berarti kalian juga melakukan 1 sehari. hari 1 kali. Soalnya kita juga ikut dari arahan sini juga seperti itu. Jadi bisa dilanjutkan Kak Tisna. Gini maksudnya begini dulu ya, kalian bisa izin ke Mas Irwan, Mbak Diana, Mbak Fitri, Mbak ini kan saya kasusnya ambil ini pasien ibu ini, nah otomatis ibu ini kan skabies. Berarti kalau tindakan pelaksanaan kalian itu salah satunya bed making, berhubung ini tindakan yang kalian lakukan karena kalian dapat kasus ini, berarti tindakan yang harus kalian lakukan ya berarti sesuai dengan tindakan apa yang kalian ketahui. Nah, bed making misalnya sehari 1 kali itu memang aturan, tetapi jika ini sudah kalian dapat ini, izin bisa nggak kalau saya melakukan bed makingnya lebih dari 1 kali, misalnya seperti itu.
karena mengurangi dampak dari pada nanti tumornya ini berkembang biak, atau juga dari personal hygiene-nya, atau juga dari bisa penyebaran dari bednya tadi atau lakernya, bisa seperti itu. Mungkin itu hanya masukan, juga nanti seharusnya yang melakukan itu seperti itu. Jadi kalian benar-benar ngurumat ya. Jadi maksudnya begitu seperti itu. Teman dapat kasus mbak ini yang besok itu dipresentasikan, jadi benar-benar di rumah dan sesuai dengan tindakan yang kalian ketahui. Apa personal hygiene ya sudah, berarti personal hygiene itu terus dipantau perkembangannya sampai sembuh misalnya, seperti itu. Dan tindakannya pun ya sesuai dengan apa yang kalian ketahui, kan seperti itu. Tapi izin dulu, pasti bisa itu ya, mungkin seperti itu yang dimaksud dulu. Ya, jadi saya itu sebenarnya jawabannya yang sesuai apa yang kalian lakukan. Coba saya tak bertanya, personal hygiene itu apa saja yang termasuk personal hygiene? Memandikan, mengeramasi, potong kuku, sama melakukan sikat. Hygiene, Iya. masih ingat ya? Iya. Nah, kemarin itu saya lihat belum spesifik masih personal hygiene. Ini tadi ternyata saya lihat sudah spesifik. Jadi personal hygiene yang dilakukan kalian berarti memandikan mbahnya, mengkeramasi, sama melakukan potong kuku. Jadi memang kalau kalian mengambil skabies, bagaimana tindakan yang kalian lakukan setelah kalian melakukan tindakan itu, mbahnya itu ada perubahan enggak? Misalkan yang tadinya mengalami bintik-bintik itu di lengan, apakah berkurang atau malah bertambah? Intinya itu hanya seperti itu, biar kalian tahu bagaimana cara menangani skabies itu, seperti itu. Tadi dijelaskan kalau untuk pencegahan baik di om sama barang tangan dan sebagainya, itu kalian lakukan enggak? Enggak, itu dilakukan enggak? Kayak bajunya apa tadi. Nah itu jadi ya ini kan tindakan kalian gitu, maksudnya jadi benar-benar itu dilakukan, nanti hasilnya kayak gimana? Ada perubahan ya? Sesuai real gitu. Sesuai kenyataannya. Ya, jadi kayak Pakai apa mbahnya? Pelat. Berarti kan bed makingnya kalian mengganti perlat? Iya. Mengganti perlat sehari sekali. Digosok pakai disinfektan. tunjukin itu yang warna apa. Itu kan ada contohnya. Sebelum dikasih perlak itu kita menyemprotkan. Jelaskan di kenapa kalian ada di bukan yang ada di ruang khusus. Ya. Bukan jadi karena apa? Kalau kalian ambilnya mbah yang tidak di ruang khusus, mungkin supaya dapat, yang lain dapat. Kalau kayak di ruang maju bawah, itu kan juga pakai spray seperti biasa. Karena dia di ruang khusus, makanya dia nggak dapat spray. Kenapa? Karena mereka sudah aktif semua di ya, jadi apa-apa kalau dia dikasih spray ya sendiri lah. Jadi mungkin yang kalau buat saya ini pelajaran, makanya untuk kedepannya mungkin karena harapannya dari bapak ibu guru kalian itu tindakan yang kalian lakukan itu harus real. Jadi misalkan kayak ini kan kasusnya di Baslimuna ya, di Baslimuna. Jadi kalau bisa fokus kalian fokus di Baslimuna. Jadi kalian intervensinya apa nih? Kalian punya intervensi ini tadi disebutkan kayak SP, terus memandikan, personalitas, terus pengalamannya sudah dijelaskan tadi kayak memberikan apa? Ada durasinya, sudah itu kelembapannya, seperti itu. Nah itu benar-benar fokus, dan tadi Bu Yunita juga kan udah bilang, oh ini dilakukannya berapa kali, mungkin berapa hari. Paling tidak kalian punya dievaluasinya kan ada tuh. Nah nanti itu oh selesainya kayak oh ini di hari kesekian udah sampai mana,
harapannya guru kalian seperti itu apa yang dibilang Mas Imad. Jadi kalian mengambil skabiyah di Nyonya S ini, kalian kan melakukan implementasi ini implementasi 1 sampai 5. Jadi 5 hari itu memang kalian itu fokus di mbahnya. Iya, melakukan memandikan, mengkeramati ini 5 hari itu dilakukan terus ya. Iya. Ya udah sana jawab sesuai apa yang kalian lakukan selama 5 hari itu. Kalau teori dibaca bisa, tapi bagaimana sekalian mengatasi skabiyahnya mbah Nyonya Isma. Gitu ya, itu masukan. Ya. Terima kasih atas masukan yang diberikan pada Bu Yunita, Pak Irfan, sama Pak Krisna. Pertanyaan selanjutnya, komplikasi apa saja yang dapat timbul saat lansia menggaruk kulit? Jawabannya, kulit terluka, infeksi kulit, penebalan kulit, perubahan warna kulit, bekas luka permanen. Selanjutnya, pertanyaannya, mengurangi rasa gatal dengan apa? Usap perlahan bagian kulit yang terasa gatal, ganti dengan pakaian bersih, menjaga kebersihan diri. Menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu mengurangi rasa gatal dengan apa dari pertanyaan Pak Krisna, yaitu mengusapkan perlahan bagian kulit yang terasa gatal, ganti dengan pakaian bersih, menjaga kebersihan diri. Terus kita mengoleskan minyak zaitun setiap habis mandi dengan salep 24. Terus juga dapat obat oralnya STM semangat. Tapi mungkin itu memang masih belum teratasi. Saya memang susah. Ya, susah Pak. Susah. Soalnya kita juga sudah tertular. Semua Bu. Semua tertular. Jadi setiap hari kita minum STM. Tapi nggak teratasi. Kita mau nyembuhin babanya, tapi kalau kita sendiri juga kena ya repot. Makasih Pak, cuma 4. Mungkin ada pertanyaan lagi. Apa? Ini menarik sekali. Berarti dalam penanganan dan intervensi tindakan tumbaba itu berarti APD-nya nggak diperhatikan sampai tertular. Gitu. Gini Pak, ya saya jawab ya. Kadang itu kan kita udah pakai APD nih Pak, nah terus bajunya mereka lengan itu kesini, terus sama mbaknya dipegang. Nah kalau mandi, terus kadang itu diam-diam, kita diam tuh diginiin sama mbak-mbaknya gitu Pak. Jadi ya, nah gitu Pak. Terus kadang jadi kayak ya udahlah pasrah, ya wes sama kita ke mbak-mbak juga ya gini gitu. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa wes. Biasa. Iya, itu juga. Kadang kita juga misalkan banyak pleset apa gimana, pas posisi ada di dekat kita terus kita nggak pakai handscoon gitu ya Pak. Ya masa nggak boleh tolong? Ya kan gitu, masa bisa cuma handscoon yang basah yang geblak. Berarti nggak sediain handscoon bisa. Nggak bisa.
Istirahat. gitu. Ya, kok Mbak salah? Yes, gitu aja ya. Mungkin dari saya itu sebenarnya APD itu ada APD eksternal, ada itu kan APD dalam, ya mungkin kalau pakai yang di luar pakai password dan lainnya. Yang kedua mungkin nanti lanjutnya bisa dijaga lagi dari mungkin untuk meningkatkan sistem imun, vitamin, ya. Anak kos ya kita milih yang mie yang biasanya ya dan lain-lainnya. Mungkin bisa minta vitamin ke Mas Irwan nanti di ruangan. Iya itu Mas, ya itu. Jadi itu juga perlu seperti itu. Ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, sudah bagus. Kita apresiasi buat kalian. Mungkin bisa tepuk tangan buat yang dari ini. Dan juga kalau melihat aspek ini besok bisa dikoreksi atau ditambahkan kepada yang kurang karena pasien mengatakan gatal yang dirasakan sudah sedikit berkurang. Nah, berarti masih akan ada intervensi selanjutnya di OPD. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah di penghujung acara dan demikian presentasi dari kelompok kami. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Sebagai moderator, saya mohon maaf atas kesalahan saat proses penyampaian atau mungkin dari kata-kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang